Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih senantiasa kepada Tuhan karena anugerahnya yang terus dinyatakan dalam hidup kita, karena penyertaannya yang sempurna yang terus kita nikmati sampai hari ini. Kita bersyukur karena kita melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sumber yang tidak terbatas, sumber yang membuat kita bisa menikmati segala yang kita perlu, sebab Tuhanlah yang dapat memenuhi setiap kebutuhan, baik roh, jiwa, maupun tubuh kita. Waktu pagi hari ini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh tidur nyenyak sepanjang malam, menikmati kasih-Mu, menikmati perlindungan-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bahkan kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah, karena Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Karena sesungguhnya kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Kami bersyukur hari ini kalau kami masih boleh hidup semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Amin, haleluya. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak
menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang Engkau pusat penyembahan kami Tuhan. Engkau pokok pujian kami. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak.
itu dalam segala keadaan kami. Kami mau berkata Engkau baik Tuhan, dan Kau tetap baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Sebab Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Satu-satunya, dan tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Engkaulah satu-satunya sumber hidup kami. Engkaulah satu-satunya pusat penyembahan kami. Sebab itu dengan yakin, dengan hati bersyukur kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami menyembah-Mu dan kami akan menerima kekuatan baru yang datangnya daripadamu. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang berbeban berat mendapatkan kelegaan dan kesentosaan. Ada kuasa pemulihan yang Kau kerjakan mengalir memenuhi hidup setiap kami. Sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam penyertaan tangan kuasa-Mu. Di dalam topangan kekuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami kepadamu. Memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Sebab Engkau sumber yang tidak terbatas. Dan kami bersyukur kalau kami hidup berpusat kepadamu. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang mau kami dengar sebentar lagi. Itu juga menjadi kekuatan bagi kami. Mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Meneguhkan hati kami. Untuk kami terus berharap, bersandar, percaya kepadamu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Simon. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan ya. Jadi hari ini kita sudah sampai ke ayat 26. Matius 10 ayat 26. Saya bacakan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya, hari ini firman Tuhan berkata, mari kita jangan takut, ya kan? Di sini di 26a, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Ya, siapa mereka itu, ya kan? Kalau yang saya dapat, mereka itu adalah orang-orang yang belum kenal dan orang-orang itu belum punya nilai Kristus. Jadi hidup mereka masih punya pola duniawi. Ya, pola duniawi itu hanya memikirkan untuk keuntungan diri sendiri, ya kan? Gua hidup yang penting lu mau mati mau apa gua nggak mau tahu, ya kan? Jadi ini saya bicara ada dua sisi, satu sisi di marketplace dan satu sisi nanti di keluarga, ya kan? Bagaimana di sini firman Tuhan katakan janganlah kamu takut terhadap mereka. Hari ini juga kita terus terang aja banyak dihantui rasa ketakutan, ya kan? Takut seperti apa dalam keadaan menghadapi pandemi, ya kan? Kita tahu, ya kan, hari-hari ini begitu banyak, ya, berita-berita yang membuat kita takut. Tetapi perlu kita takut? Sesungguhnya kita tidak perlu takut karena kita punya Bapa yang baik. Tuhan Yesus Kristus sudah mengangkat kita jadi anak, ya kan, pasti Bapa yang punya kuasa itu akan melindungi dan memberkati kita. Tapi jangan kita pula mentang-mentang gua anak Tuhan, ya kan, gua tidak perlu ikuti prokes kesehatan, itu namanya mencobai Tuhan, ya. Jadi kita harus hidup itu keseimbangan, karena keseimbangan itu ada kunci kehidupan. Jadi saya mengajak kita semua sama-sama kita
kalau mau takut kita harus takut. Tapi ketika kita takut, imun tubuh kita kan turun. Jadi membuat kita itu semakin terpuruk, ya. Jadi kita harus kita minta kekuatan Tuhan, ya kan, sesuai janji firman Tuhan. Nah, kita praktekkan dan saya percaya tidak mudah-mudahan, ya. Kita pasti semuanya akan ditolong dan dipimpin serta dilindungi Tuhan. Jadi di sini ya kan si firman Tuhan ya, janganlah kamu terhadap mereka takut terhadap mereka. Takut itu mereka adalah orang-orang yang masih pola hidup di dalam keduniawian, ya. Jadi kita harus tahu dan kita harus sadar, ya, hidup kita ini selalu, ya, diincar oleh si iblis. Iblis menggunakan siapa? Orang-orang terdekat kita, kadang-kadang ya, teman kita, ya, yang mereka belum punya nilai Kristus, ya. Jadi saya sudah banyak alami bagaimana, maka saya bilang ya kadang-kadang ada juga musang berbulu domba, ya. Jadi kita harus waspada sekarang. Jangan juga kita, oh dia sudah Kristen begini begini, ya. Bajunya Kristen, dalamnya masih duniawi. Jadi harus hati-hati supaya kita jangan sampai kepahitan, ya. Ujungnya kita nyalakan Tuhan. Sebetulnya Tuhan sudah kajar kita. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdiknya seperti apa? Sebelum kita melakukan apa-apa, kita doa dulu minta Tuhan. Tuhan, ya kan, beri saya hikmat. Ya, kalau Tuhan boleh, ya gerakan pikiran hati saya dengan Roh Kudus bagaimana saya mengantisipasi orang ini. Ya kan, banyak sekali kadang-kadang gara-gara kita mau berbuat baik tapi kita tidak tahu cara berbuat baik, akhirnya kita menyalahkan Tuhan, akhirnya kita undur dari Tuhan. Ini kekeliruan yang terbesar yang kita suka lakukan, ya kan. Dan yang kedua, bagaimana yang berikutnya, bagaimana kita harus mendapat nilai-nilai Kristus, ya. Nilai Kristus yang kita dapat yaitu baca firman, praktek 4M, seperti pagi ini kita karamdeo, ya kan. Dan kita saling mendengar kesaksian dan pengajar-pengajar yang di firman Tuhan, ya kan. Itu kita semakin hari semakin, ya, harus mengevaluasi hidup dengan firman. Sudahkah aku, ya kan, hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena kadang-kadang ya iman percaya kita ini seperti roda berputar, ya. Jadi kita tidak bisa ngomong, wah saya mantap. Boleh kita merasa kita punya Tuhan, tapi kita jangan mencobai Tuhan. Kita harus selalu, ya kan, jadi anak Tuhan seperti pohon anggur, ya. Kita ini kan ada carangnya, rantingnya, kita harus menempel kepada pokok yang besar itu supaya kuat. Jadi sekarang ini bagaimana, ya, kita mau hidup kalau kita tidak pernah mau mengevaluasi, ya kan, apa yang kita lakukan setiap hari, kita tidak akan bertambah dengan nilai-nilai yang kita harapkan kita jadi seperti Kristus. Ya, jadi saya mengajak kita semua, ya, hari ini kita tidak perlu ya gembar-gembor, ya kan, di luar sana. Kita boleh sharing di tempat ini, ya kan, di Karamdeo ini, dan kita selalu cek, ya. Jangan hanya cek antigen terus, ya kan, cek oximeter, ya. Tapi kita perlu cek juga bagaimana jiwa kita, rohani kita dalam kita mengiring Kristus, ya. Karena banyak hal yang kita tahu iblis tidak selalu tidak senang karena kalau dia kalah, kan. Nah, di dalam hidup ini menurut saya ada dua, ya kan, neraka dan surga, ya. Pihak neraka juga tidak mau dia kekosongan, ya kan, dia selalu mau cari juga mangsa-mangsa, ya, untuk mendapat kemenangan. Tapi sebagai kita anak Tuhan, kita juga tidak mau sampai kita ke sana. Kita harus berdiri pada kebenaran Kristus, dan bagaimana kebenaran itu bisa dinyatakan, ya, dengan kita selalu evaluasi, ya kan, dan kita selalu bertanya kepada orang-orang yang menurut kita patut, ya kan, dan kita percaya. Nah, kita sama-sama, ya. Jadi berikutnya
Jangan kita takut ini saya mau ambil seperti di Markus 6 ayat 45. Markus 6 ayat 5 ya kan. Ya 45 sampai 51 ya. Di sini saya mau anukan. Yesus berjalan di atas air ya kan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 46 setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercegang dan bingung. Nah, hari-hari ini banyak kadang-kadang kalau kita ya kan tidak banyak membaca dan mengenal bagaimana polanya Tuhan Yesus ya, kita kadang-kadang suka tertipu ya kan. Di sini jelas dikatakan ayat 48 ya kan, ketika ia melihat ya betapa payah mereka mendayung karena angin sakal ya kan. Jadi hidup kita kadang-kadang kita ini bertanya sama Tuhan, Tuhan aku sudah ikut Tuhan ya kan, kok Tuhan biarkan? Sebetulnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tapi karena apa? Pikiran kita saja yang kadang-kadang yang melampaui pikiran Tuhan. Jadi maka itu harus ada keseimbang bagaimana cara kita juga berbisnis ya. Berbisnis juga kita jangan sudah gagal seperti saya itu. Ya pertamanya pegangan ke Tuhannya luar biasa, ya kan, mantap. Apa yang saya kerjakan ya Tuhan berkati sesuai janji firman Tuhan. Tapi ketika uang sudah ada, Tuhan mulai kita taruh di buritan. Ya Tuhan sudahlah, selama ini sudah nolong aku, sekarang Tuhan istirahatlah biar aku jalan sendiri. Nah, terkena batunya, ya. Jadi jangan kita oh Tuhan kok bela aku ya. Sebetulnya kita keliru mempraktekkan, ya. Tuhan tidak pernah terlambat. Di sini dia lihat anak-anak murid-muridnya itu kan udah susah mendayung karena angin sakal, ya. Dia mau menolong karena dia punya mujizat, dia punya kuasa, dia berjalan di atas air. Tapi apa yang kita hantu kan. Nah, jadi sekarang ini di sini ya yang kita temui banyak hal-hal yang seperti ini, ya kan, yang kita lakukan. Jadi saya mendapatkan semakin hari semakin berkaram Dio ini, kita terus terang aja. Kita boleh ambisi, tapi ambisi yang terkontrol oleh firman. Ya. Jadi jangan ya mungkin yang belum punya usaha pengen harus banyak usaha. Boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan istilahnya itu ya kan kita duluan daripada Tuhan. Utamakanlah Tuhan, tanya Tuhan, lambat sedikit ya kan. Nah, lambat sedikit tapi selamat. Saya dulu pikir gini, nanti didulukan orang, ya kan. Ya, buat Tuhan itu ya kan tidak ada yang mustahil, ya. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu, ya. Jangan hari Bapak Ibu menderita, aku menderita nian begini kok Tuhan enggak. Tuhan bukan tidak mau. Tuhan tahu kita menghadapi angin sakal. Tapi Tuhan biarkan apa? Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami masalah, Bapak Ibu tidak pernah akan melihat ya kan bagaimana Tuhan mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Nah, tapi jangan kita cari gara-gara. Aku nyoba Tuhan loh.
Aku bikin masalah dia nolong, enggak. Itu namanya mencobai Tuhan, itu ada pelajaran di Pria Sejati kan. Nah, itu bahaya, jangan. Tapi kalau kita sudah hidup sama dengan benar dengan Tuhan, ya kan, pasti Tuhan tolong, ya kan. Tapi porsinya kita sama dengan orang lain, kita porsinya masing-masing berbeda. Jadi saya setelah ukur, ya kan, kita jangan mengukur, ya kan, diri kita sama orang lain, tapi ukurlah diri kita dengan kebenaran firman, ya kan. Jadi kalau kita mengukurkan baju kita sama badan orang lain, pasti kita akan hancur, ya. Saya kira ada teman-teman yang sudah seperti saya, demikian, ya kan. Nah, kita nggak perlu kecewa. Saya yakin, ya kan, Tuhan izinkan itu untuk kita menjadi apa? Penolong buat teman-teman yang masih muda-muda, ya. Jadi kita boleh kaya, sangat boleh. Tapi kekayaan tidak menjamin untuk masa depan kita. Tapi kalau bila kita ada Kristus, ya kita praktekkan firman, hidup, ya kan, sesuai dengan firman, itu lebih nyaman, ya kan. Terutama kita, ya kan, dengan keluarga, ya kan, dengan istri, ya kan, bagaimana, ya tadi marketplace kan dengan keluarga, dengan istri. Terus terang aja, kalau kita itu dengan istri, ya kan, setelah itu kita harus hidup apa? Di sini dikatakan di ayat 46, ya kan? Sebentar. Matius 10 ayat 26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi di dalam hidup kita ini, ya kita tidak perlu, ya kan, sama istri itu kita mau tutup-tutupi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengalami namanya hidup yang berbahagia, hidup yang selalu ada surga di rumah kita, karena Edko bilang begini, kalau engkau mau merasa surga, menikahlah, mau merasa neraka juga menikahlah. Nah, jadi kita pilih, kita mau rasa neraka atau kita mau rasa surga. Kalau kita mau merasa surga, ya kan, nah kita harus hidup sesuai dengan firman yang bagaimana jalan ke surga. Surga itu bisa ada di rumah kita, kita suami istri tidak boleh saling, ya, saling menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, ya. Kita harus sama-sama belajar meskipun itu pertamanya sangat berat, ya. Ketika saya menikah, ya kan, saya juga belum punya nilai yang benar, tapi saya punya pemikiran yang benar, ya. Saya belajar bagaimana, karena saya satu-satunya anak laki-laki, ya, saya mau istri saya ini mendapat nilai di dalam mata keluarga saya. Saya selalu ajar istri saya kalau ngasih uang sama mama saya, sama adik saya, ya kan harus istri saya yang kasih, ya. Supaya apa? Supaya jadi satu enso tuh punya nilai. Tapi apa yang dikatakan oleh adik-adik saya, wah kok saya sudah mulai takut sama istri, ya kan. Tapi saya itu nggak mau pusing. Saya bilang sama istri saya, segala sesuatu yang mulai dipraktekkan itu tentunya tidak gampang diterima. Karena apa? Dulunya sama Koko semua sebelum saya menikah, ya kan. Tapi kalau udah ada istri, kita harus sepakat. Ya, suami istri itu harus sepakat, ya kan, supaya apa? Mulai, ya. Tapi apa? Prosesnya nggak nyaman kan? Tetapi dengan berjalannya waktu dan akhir, ya kan, akan terbuka, ya kan, akan dibukakan yang benar seperti apa, ya kan. Hari-hari ini kita tidak memuji diri, ya, tapi kita menjadi satu panutan buat keluarga kami, ya kan. Tuh lihat Koko kita gimana, ya kan, sosok kita gimana, ya. Jadi jangan kita terus mau kasih mama kita, bini kita ngoceh-ngoceh, kita takut, kita bilang, ya jangan ngoceh-ngoceh. Tidak ada mama aku, tidak ada laku. Dan sebaliknya juga dengan mertua saya gimana? Saya bilang sama istri saya, cuma satu, tak usah izin saya. Kalau kamu memberi sama papamu, sama mamamu itu silakan. Tidak usah izin saya. Tapi kalau sama saudaranya perlu kasih tahu saya. Kenapa?
ya mertua sama mama kita tuh sama, harus kita kasih nilai. Ya, buat saya kasih nilai yang sama. Karena apa? Karena tidak ada mamanya sama bapaknya, tidak ketemulah kita sama dia kan. Jadi kita harus hargai benar-benar bagaimana hidup suami istri, ya kan? Karena kalau tidak, ya kan kita akan menderita. Jadi bangunlah komunikasi sebaik mungkin, ya kan? Kasih tahu, ya kan? Supaya apa? Supaya hidup kita ini menjadi teladan buat siapa? Buat anak, ya, cucu kita. Kita jangan bilang di luar dulu, bagi yang di dalam dulu. Bagaimana, ya kan? Jadi bangun integritas di dalam rumah tangga kita. Apa integritas tuh? Jujur dan berkarakter. Ya kan, jujur itu apa yang kita katakan, seperti firman katakan, itu yang harus kita lakukan. Di dalam pelajaran pria ada, ya, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah, ya, kita hidup ini harus mempraktekkan, ya, nilai-nilai itu. Ya, seperti di pria itu, demikianlah seperti seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah laki-laki dengan atas perbuatannya. Nah, kita harus bangun, ya kan, nilai-nilai Kristus itu kejujuran, integritas. Karakter apa? Karakter ini memang tuh saya sejak kita lahir sudah dibekali karakter apa? Lingkungan, ya kan, lingkungan kita yang membuat kita, ya. Seperti saya dulu waktu saya masih di Palembang di dulu, untuk urusan orang bunuh-membunuh setiap hari itu udah biasa, ya, bacok-membacok udah biasa, ya kan. Jadi kita terapa? Kita tuh udah hidup nggak di daerah Texas tuh, jadi udah ikut gaya di situ, ya. Tetapi saya untung, ya, akhirnya saya belajar bagaimana saya keluar dari sana, ya kan. Dulu saya tidak pernah takut, terus terang aja. Kenapa? Terbiasa sudah, ya. Jadi kita juga terus terang aja, hidup berkoramdio seperti pagi ini salah satu terapi untuk kita bagaimana, ya kan, hidup yang tadinya dari dunia-dunia yang tidak sesuai dengan firman. Nah, di sini kita berubah untuk menjadi nilai firman, sehingga apa? Hidup kita di masa tua, ya kan, kita ini tidak lagi menderita. Jadi saya sangat bersyukur, ya kan, firman Tuhan ini boleh, ya kan, menjadi kekuatan kita, ya. Jadi Bapak Ibu di dalam rumah tangga tolong jangan menutup-nutupi, karena di sini firman Tuhan katakan akan dibuka semua, ya kan. Jadi tidak perlu, ya, bapak-bapak juga jangan mulai ada apa main apa mata sama itu, atau ibu-ibu main mata yang di luar sana, ya kan, enggak usah, ya. Karena apa? Karena terus terang aja itu tidak menolong, tapi itu merongrong hidup kita. Jadi mari hari ini, ya kan, pagi ini saya mengajak kita praktekkan nilai kehidupan Kristus, ya kan. Jadi kita jangan takut sama orang dunia, ya kan, tapi kita mau, ya, memberi nilai Kristus. Apa konsekuensinya? Memang kita suka dikata-katai orang, kita dibenci orang, enggak apa-apa, mereka mau benci, hak mereka. Tapi kebenaran Kristus sudah kita tunjukkan, kita lakoni sama mereka. Tapi ujungnya apa? Mereka, oh iya ya, oh iya ya. Nah, di situ. Yang berumah tangga juga demikian, ya kan, Bapak Ibu, ya kan. Kita mungkin, ya, banyak ada masalah lah, ya, apalagi kalau 1-5 tahun, ya. Sampai 19, saya 19 tahun masih masalah, ya. Jadi yang punya masalah-masalah hari ini tolong tinggalkanlah masalah. Ya, keluarlah dari masalah itu, hiduplah dengan damai, dengan keterbukaan, karena keterbukaan adalah awal pemulihan, supaya hidup kita, ya kan, ketika kita sudah punya anak dan kita lihat anak-anak kita luar biasa. Karena apa? Karena ada sumber dan tulang rusuk yang membuat itu jadi teladan bagi mereka. Demikian, Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Simon untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Inilah betapa luasnya firman Tuhan, betapa aplikatifnya firman Tuhan bisa diaplikasikan dalam banyak sisi kehidupan kita. Seperti apa yang disampaikan Pak Simon, kalau bicara tentang apa yang tersembunyi akan dibuka, itu juga bisa diaplikasikan dalam hidup rumah tangga,
Jangan ada hal-hal yang disembunyikan, tapi suami istri harus belajar terbuka. Nah, tapi kembali kepada konteks firman Tuhan, mungkin karena hari-hari ini kita sedang belajar untuk kita memberitakan tentang Yesus, yaitu tentang kebenaran, kita menyampaikan kebenaran, ya nggak usah takut, karena terkadang kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain itu sepertinya masih tersembunyi bagi mereka. Kenapa? Karena mata rohani mereka tertutup dengan ilah zaman. Tetapi percayalah, satu saat kebenaran akan terbuka dan mereka juga akan mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus. Nah, atau seperti di dalam ayat yang ke-28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sekali lagi, sekalipun secara konteks mungkin ini bicara jangan kita takut kalau seandainya kita memberitakan Injil, bahkan kita harus mengalami aniaya, bahkan sampai mengalami kematian, itu hanya tubuh kita. Tapi sesungguhnya roh dan jiwa kita diselamatkan. Tapi seperti saya katakan tadi, yang Pak Simon tadi bisa aplikasikan dalam hal-hal yang lain. Nah, ayat ini juga bisa kita aplikasikan dalam hal-hal yang sedang terjadi hari-hari seperti yang Pak Simon disampaikan di awal tadi. Ada begitu banyak hal yang menakutkan kita, tapi itu hanya bisa membunuh tubuh kita. Salah satunya hari ini ya, virus corona. Wah, ya mungkin virus itu bisa membunuh tubuh, walaupun sekali lagi tingkat kematian yang dipicu, bukan disebabkan sebenarnya, dipicu oleh virus corona itu cuma 4%. Tapi penyebabnya itu biasanya komorbidnya. Nah, jadi kenapa saya memakai bahasa dipicu, ya virus corona memicu untuk sampai terjadi kematian. Itu pun cuma 4%. Tapi dampaknya itu kan cukup besar. Ternyata yang diserang itu jiwa, yaitu dengan ketakutan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan takut kepada hal-hal yang hanya bisa membunuh tubuh kita. Kenapa? Karena toh kalaupun kita mati, itu kan artinya kita cuma menanggalkan tubuh kita yang fana. Sesungguhnya kita nggak pernah mati. Sesungguhnya kita ini mempunyai hidup yang kekal sejak kita percaya kepada Yesus. Seperti yang 2 hari yang lalu saya katakan, ketika ingat lagi peristiwa hari Senin yang saya dikabarkan saya kritis dan meninggal, sehingga para penatua semua berlomba-lomba ngebut ke rumah sakit Siloam. Toh saya katakan besoknya saya ketemu Pak Ahyong, ya kalaupun memang betul kemarin itu saya mati, toh itu cuma tubuh sayanya sih sudah bahagia, sudah istirahat di Firdaus. Nah, jadi pagi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan 2 hal tentunya. Yang pertama seperti Pak Simon tadi, kalau dalam aplikasi rumah tangga, jangan ada yang disembunyikan. Belajarlah suami istri itu terbuka, jujur apa adanya, karena itulah prinsip pernikahan Kristen. Di dalam kitab Kejadian, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, bagian terakhir katakan, dan mereka keduanya telanjang tapi tidak malu, karena mereka terbuka, artinya dalam seluruh aspek hidupnya terbuka. Nah, di dalam ayat yang ke-28 aplikasinya itu tadi, hari-hari ini apa sih yang membuat kita takut? Kalaupun hal-hal yang kita takutkan itu, firman Tuhan ingatkan, itu hanya bisa membunuh tubuh. Tapi jangan sampai jiwa kita, pikiran, kehendak, perasaan kita itu yang terbunuh dengan ketakutan. Seperti yang Pak Simon tadi, sebentar-sebentar rapid, sebentar-sebentar tes opsi, nanti batuk dikit sudah panik, nanti flu dikit sudah takut, apalagi badan pegel-pegel sedikit, aduh sudah ketakutan. Sehingga jiwa kita benar-benar jadi down, dan seperti Pak Simon bilang tadi, itu justru akan membuat imun tubuh kita semakin drop, sehingga tubuh kita bisa KO. Jadi saya bersyukur, sekali lagi firman Tuhan itu sangat luas aplikasinya. Jadi yuk hari ini kita mau lebih takut, eubelia kepada Tuhan, yaitu hormat, sangat hormat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dia yang berkuasa atas hidup kita. Jadi jangan pernah takut apapun yang ada di dunia,
Karena itu pun hanya bisa sebatas membunuh tubuh kita, tapi jangan sampai jiwa kita terintimidasi dengan ketakutan hari-hari ini. Tapi yuk kita mau terus takut akan Tuhan. Eulabia, sorry tadi salah penyebutan. Eulabia artinya kita sangat hormat kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita tetap percaya perlindungan Tuhan. Biarlah jiwa kita terus bersuka cita, jiwa kita terus bergembira, sehingga tubuh kita kuat. Tentu dengan catatan, lakukan protokol kesehatan. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ko Simon, buat sharing firman Tuhannya. Apakah Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Ya, Her. Yuk, silakan. Tambahin sedikit, bersaksi juga buat firman Tuhan pagi ini. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan pagi ini kita sehat semua ya. Kalau tadi malam suami saya itu mau persiapan firman Tuhan, saya itu jantung saya mau copot. Dia itu kan tanya, Mi, papi mau terbuka, Mami kira-kira mau terima enggak ya, katanya gitu kan. Jadi ya, saya bilang saya terima. Saya mulai berpikiran tuh pasti negatif kan, ingat-ingat apa masalah yang lalu, dia mau sekarang mau terbuka gitu kan, karena pernikahan kami udah 36 tahun. Ya saya rasa umurnya juga udah bertambah, mungkin dia mau memberi satu pengakuan kepada saya. Jadi saya bilang iya, tapi jawabnya juga nggak sungguh-sungguh gitu, iya. Wah, berarti saya harus belajar siap nih menerima satu pengakuan. Karena setiap dosa orang yang mengaku, dia akan dibebaskan, diampuni dosanya. Nah, jadi tadi malam, ya ngomonglah saya bilang gitu kan. Lalu dia bilang, Mi, firman Tuhan buat renungan besok sampai sekarang dia belum dapet, kata dia. Ya ampun, cuma tanya itu, saya bilang kan. Buat saya tuh udah dak-dikduk gitu loh. Jadi saya merema dengan firman Tuhan pagi ini, janganlah takut kepada mereka. Berarti janganlah takut kepada perkataan suamimu untuk bertanya, harus tenang gitu kan. Lalu saya baca tentang firman apa, saya bilang kan. Ternyata di Matius 10 ayat 26 dia bilang singkat, tapi itu kayaknya susah dia untuk menjabarkannya. Ternyata pagi ini nggak stop-stop dia jabarin firman Tuhan ini ya. Lalu, wah itu saya baca itu janganlah takut. Itu yang terutama, janganlah takut. Nah, dengan tentang keadaan kita hari-hari ini, yang kita hadapi ini virus. Nah, dia sendiri pun kadang-kadang takut. Dia sebentar-bentar dia juga cek oksigennya. Sebentar-sebentar dia bilang dia mau minum itu, mau minum ini. Nah, itu salah satu firman Tuhan itu datang, ya seperti pedang bermata dua, buat Bapak Ibu pagi ini, dan buat diri kami suami istri juga sendiri. Gitu. Nah, jadi setelah direnungkan dari firman Tuhan itu, lalu ini dapat di dalam Markus 6 ini kan yang ke-48, katakan ketika ia melihat, berarti Tuhan melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Nah, Tuhan itu melihat keadaan kita hari-hari ini, payah sudah menghadapi hidup ini dengan kejadian corona ini, segala sesuatu kita terbatas, tidak bisa kemana-mana. Kadang juga saya mengeluh, aduh, rasanya itu bosen di rumah. Akhirnya buat-buat makanan, akhirnya tambah berat badan gitu kan. Nah itulah, jadi Tuhan itu melihat keadaan kita, perjalanan kita itu payah, tapi mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Ketika dia melepaskan murid-muridnya untuk ke danau, Tuhan naik untuk berdoa, tapi dia tetap melihat keadaan murid-muridnya. Nah, begitu juga keadaan kita. Tuhan itu tidak membiarkan kita. Ada satu firman Tuhan katakan bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang baik dan orang jahat. Nah, itulah kira-kira firman Tuhan itu. Kalau dibilangin terlalu panjang, nanti ambil sendiri, tidak kebagian buat yang lain. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Jape. Jadi jangan takut kalau suami mau terbuka Bapak Ibu ya, karena memang harus terbuka. Walaupun ternyata terbukanya minta pertolongan itu sebenarnya.
Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan itu sangat-sangat luas, bisa diaplikasikan. Di ayat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 yang saya katakan, saya meneguhkan sekali lagi, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, dan percayalah Roh Kudus itu bisa mengajarkan segala sesuatu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kan kita salah satu cara merenungkan firman Tuhan itu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, tanyanya kepada siapa? Ya kepada yang mempunyai firman sama Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman. Jadi nggak apa-apa, terus belajar tanya sama Roh Kudus. Oke, silakan. Mungkin Pak Santo mau sampaikan atau Pak Andri cerita nanti gantian. Ya silakan. Ya, siapa duluan? Ya. Ya silakan Pak Santo. Oke. Jadi ya hari ini saya juga belajar ya tentang bagaimana integritas itu. Jadi kebetulan saya dikasih tema integritas. Dan kemarin saya juga pusing apa sih, karena terlampau luas bicara integritas itu kan. Jadi pagi ini saya lihat ya sederhana ya. Artinya apa yang kita seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian pria dengan perkataannya. Saya rasa cukup itu integritas. Ya kan? Tapi bukan hanya pria saja, wanita juga. Ya kan? Harus seperti itu. Jadi seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah wanita dengan perkataannya. Gitu loh. Nah, itu mungkin bisa, ya walaupun itu slogannya pria, itu kita general aja ya. Nah, terus tidak ada yang tertutup, ya, yang tidak akan dibuka. Dulu saya sering tersembunyi-sembunyi, ya kan. Saya dulu perokok dulu. Tapi istri saya nggak tahu, anak saya juga nggak tahu. Nah, sembunyikan di luar rokok, di dalam nggak ada. Nah, tapi akhirnya ketahuan saya gitu loh. Nah, jadi memang ayat ini sangat powerful ya kalau kita mau hidup dalam Kristus. Jadi jangan takut ya. Kalau dalam suami istri itu tiada dusta di antara kita. Itu salah satu lagu favorit saya dulu. Ya, Beluri Solima sama Dewi Yul. Kalau orang yang setengah abad nih, ABG ini tahu lagu itu ya. Nah, demikian kita hidup apa adanya lah, menurut saya itu jauh lebih baik sih. Kalau kita banyak trik ya, banyak main politik ya, hidup ini banyak main politik, nggak bisa kita. Ya kalau sudah Kristus yang ada dalam kita ini mau berpolitik juga habis kita. Ya, ya kita terbukalah satu sama lainnya. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ko Simon. Saya dapat satu pencerahan lagi pagi ini. Untuk bahan di Jakarta. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Ya. Terlebih itu daripada si jahat. Nah, itu. Itulah seperti Ya, demikian. dengan firman-Nya. Demikian pria dengan perkataannya, dengan jemaat. Oke, Andri, cerita mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya. Sudah jam 6. Ada mau sampaikan, Pak Andri, cerita? Ada sih, kalau dalam ayat ini memang benar kalau dikatakan berbohong dalam satu Suaranya agak hilang-hilang, kau coba agak ngadep ke handphonenya, ya. Memang dalam hidup ini kalau ada sesuatu yang ditutupi itu memang resikonya juga termasuk sangat besar. Seperti dalam keluarga saya ini yang dari ketidakbukaan istri saya tempo hari sebelum saya dibaptis, memang keluarga saya ini kacau, hampir hancur gitu. Ya, istri saya tidak pernah terbuka, selalu menutupi dari saya, sampai saya sendiri pun tidak tahu. Sampai seluruh keluarga dia memandang saya nih kayak apalah, ada yang dihargai, ada yang merendahkan saya. Ya, habis ini dibaptis dan dari bantuan Pak Santo sama Cece,
Nah, akhirnya ketahuan, semuanya terbuka. Nah, di sini akhirnya saya sekarang sama dia begini. Kalau memang ada sesuatu kalau ditutup-tutupi dalam keluarga atau ini disembunyikan itu sangat resikonya bisa sangat besar memang. Keluarga tuh bisa kadang-kadang bisa sampai hancur. Hubungan saya dengan dia nih bukan sebentar, sudah lama. Mungkin sudah ada 7 tahunan. Saya hidup di keluarga nih kayak di neraka, kayak perang pokoknya tiap hari. Panas hidupnya pokoknya. Berkata sedikit aja bisa jadi pemicu untuk bertengkar segala macamnya. Karena kalau begitu sekarang terbuka, hidup kami jauh berbeda. Ya, memang terbuka tuh sangat sulit ya. Sangat pahit kata orang kalau untuk jujur tuh. Memang betul pahit. Seperti saya menerimanya pun pahit. Seperti dia terbuka pun pahit. Dia pun terpuruk kemarin tuh, makanya saya minta didoakan kan. Memang sangat pahit semuanya. Walaupun sekarang ini saya masih juga diperlakukan seperti itu, tapi karena saya sudah dibaptis, saya berada di dalam firman Tuhan, ada di dalam bersindir sama Tuhan, saya selalu tabah. Saya selalu ingat dengan firman-Nya, jadi apapun yang saya terima, tidak saya masukkan hati, agar saya tidak terjerumus dalam iblis. Nah, disinilah kekuatan yang saya dapat dari diri saya, dari Bapak, bahwa segala sesuatu itu jangan ditanggapi dengan hal yang buruk. Harus kita tanggapi dengan sesuatu yang positif-positif aja. Seperti apa yang kata-kata yang saya tidak senang, saya dengar tapi saya tidak sampai saya masukkan ke dalam hati atau ke dalam otak gitu. Pokoknya saya anggap angin yang bertiup kencang lewat saja. Disitulah membuat saya jadi hidup saya tenang. Begitu dia nih istri saya terus membimbing dia terus dan terus. Dan memang benar kalau kita percaya sama Tuhan dan bersandar pada Tuhan, semuanya ada jalan. Dari satu persatu masalah istri saya sudah hampir selesai, begitu juga yang masalah saya dengan abang saya karena istri saya ini sudah hampir selesai. Ya, tinggal menjalankanlah gitu aja. Nah, memang begitulah. Memang kalau kita percaya Tuhan dan berada dalam firman Tuhan dan selalu terbuka itu memang sangat baik. Walaupun kenyataannya itu pahit. Dan asal kita bisa menerima juga. Dan menerima dengan penuh hati dan keikhlasan, rela berkorban, itu kunci rahasia kita. Jangan kita mementingkan hanya perasaan kita, ego kita. Jadi sedikit-sedikit kita merasa kini terhina, atau merasa dikit kita merasa kecewa, apa merasa itu. Kita harus membuang itu. Itu adalah iblis untuk mempengaruhi kita jauh dari Tuhan. Nah, itu yang saya dapat dan itu yang saya rasakan selama ini. Mudah-mudahan saya terus dan istri saya, semua anak-anak saya berada di dalam firman Tuhan dan bersandar pada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tetap semangat Ko Andri. Ya. Celita, biarlah kuasa pemulihan kasih Kristus itu akan terus memulihkan Ko Andri, Celita. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua di antara kita dulu pernah berbuat salah. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bukakan hal-hal yang salah dan kita mengaku, kita terbuka baik dengan Tuhan maupun dengan pasangan. Saya percaya ada kuasa pemulihan. Dan ketika pasangan kita terbuka, kita harus tetap mempunyai respon yang benar. Karena ada nilai di dalam gereja kita yang terus didengung-dengungkan, bukan soal salah atau benar, yang penting respon benar. Mungkin pasangan kita bisa buat salah, tapi ketika kita responnya benar, pasti akan jadi benar. Seperti Ko Andri tadi katakan, ya sudah, begitu dengar, ya sudah responnya benar. Top, itu kasih Tuhan yang memampukan setiap kita. Makanya ada sebuah statement lagi, prinsip juga yang harus kita praktek dalam hidup, bahwa perasaan harus mengikuti keputusan. Nggak boleh keputusan mengikuti perasaan. Karena perasaan kita ini bisa berubah-ubah. Nanti lagi dengar pengakuan pasangan, woi marah, buat keputusan yang salah. Sehingga seperti Pak Andri tadi, 7 tahun jadi kayak neraka. Karena perasaannya jadi zona perang terus.
Tapi Iya. bersyukur sekarang Ko Andri cerita sama-sama di dalam Yesus. Ada kasih Kristus yang bisa menerima satu dengan yang lain kelemahan masing-masing. Dan sekali lagi prinsipnya perasaan itu harus ikut keputusan. Nah, keputusan kita harus berdasarkan apa? Apa kata firman Tuhan. Nah, kita mau taat apa kata firman Tuhan, walaupun seperti Ko Andri bilang tadi, untuk terbuka itu kadang pahit. Iya, iblis akan menggoda dan mengintimidasi kita. Jangan, kalau terbuka nanti tambah runyam, tambah ribut. Enggak. Kita jangan mau tertipu dengan iblis, tetapi firman Tuhan ngomong harus belajar terbuka, walaupun pahit, seperti obat, walaupun pahit itu menyembuhkan. Yang penting respon hati kita benar. Dan saya percaya, karena ada kasih Kristus dalam hidup kita, ada kasih Kristus dalam hidup Ko Andri, Celita, itu yang akan menyembuhkan kita. Percaya ada kuasa pemulihan dalam keluarga kita. Amin. Yang penting terus terbuka. Oke, Tuhan memberkati. Untuk Hengki, tetap semangat Hengki. Silakan lanjut pimpin doa. Jangan takut dengan yang hanya bisa membunuh tubuh, apalagi kamu masih kuat, imunmu kuat, bersukacita pasti sembuh. Amin. Nah, Amin. yang penting jiwamu bersukacita. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Silakan John. Ya, mari kita sedang kepada kita. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Karena firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk tidak takut akan setiap keadaan yang dalam hidup kami ini, Tuhan. Nah, kami tahu kami punya Allah yang setia, yang selalu melihat keadaan hidup kami, yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tapi selalu menopang dan menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu kepada kami semua setiap hari. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan teman kami Tuhan, khususnya Andri Wijaya Tuhan, yang merindukan mendapat pekerjaan yang baik Tuhan. Biarlah Engkau yang menyediakan yang terbaik buatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu selalu menolong hidupnya. Kalau Engkau sudah membawa dia kepadamu, Engkau akan menuntun setiap langkah hidupnya Tuhan. Kami juga menyerahkan Lita ke dalam tangan-Mu, asmanya Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Hizki Intan Valeria Tuhan, badannya panas dan kepalanya sering sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dengan biru-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu selalu bekerja bagi orang yang berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa menyerahkan Buyung Christian Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan, kerinduan hatinya untuk kerja di maskapai penerbangan Tuhan, sesuai dengan profesinya Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik Tuhan. Dan Engkau, kami percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga menyerahkan teman kami Hengki Tuhan, dan Dori Edi Tuhan dalam tangan-Mu, mereka yang terkena COVID Tuhan, Engkau memberikan mereka imun yang kuat, supaya mereka dapat melewati semuanya Tuhan. Kami percaya pelindungan dan penyertaan-Mu Tuhan yang menguatkan mereka dan memulihkan mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesejahteraan dan damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin dan menuntun bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat senantiasa Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan setiap program-program mereka Tuhan. Biarlah yang daripada-Mu Tuhan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan dalam pelaksanaan penyelesaian COVID ini Tuhan, Engkau juga campur tangan dan menjalankan vaksin ini juga Tuhan, supaya semua boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa kami akan doa Bapa kami, mari kita semua masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang diam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Dr. Ramli tutup dalam doa, Pak. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kami boleh semakin terus dikuatkan, diberikan terus pencerahan dalam kehidupan kami, dalam perjalanan iman kami, dalam usaha proses kami memberitakan amanat agung. Tuhan, kami tahu kebenaran-Mu akan dibukakan, Tuhan, kebenaran akan menunjukkan jati dirinya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus bersemangat Tuhan, biarlah kami terus bergairah untuk terus memberitakan kabar baik, untuk terus hidup di dalam kebenaran, tidak ada yang kami sembunyikan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami tahu kami telah menaikkan doa-doa kami, dan kami terima semua jawaban doa kami. Tuhan, sebagaimana telah Engkau genapi di surga dan terjadilah di bumi di kehidupan kami yang nyata dalam sehari-hari Tuhan. Kami serahkan hidup kami, seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menolong, dan mengurapi kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kami, hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, boleh menjadi kesaksian, teladan bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus serta hikmat persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.